Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan dalam episode Berbagi Kisah. Menjadi anggota Paskibra adalah kesempatan untuk mewakili sekolah dan menunjukkan kedisiplinan, kerjasama dan semangat. Membangun karakter, membangun karakter anak dengan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan pengalaman unik. Menjadi anggota Paskibra memberikan pengalaman unik dan berkesan yang dapat dikenang seumur hidup. Tidak itu saja, meningkatkan keterampilan dapat membantu keterampilan anak dalam hal kerjasama tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Termasuk juga hal penting membangun rasa percaya diri dan menghormati negara dengan cara menunjukkan rasa cinta tanah air, membangun persahabatan. Dan kali ini berbagi kisah disiplin dan dedikasi, kisah perjuangan Paskibraka terpilih dengan narasumber Angga Azizul Nur Firdaus. Dia adalah sivitas dari SMA 1 Tanjung dan juga didampingi oleh bapak atau orang tua, yaitu Bapak Jul Haidir. Beliau adalah orang tua dari Angga Azizul Nur Firdaus. Selamat hadir di acara episode Berbagi Kisah kepada Angga dan Pak Jul. Iya, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Jul dan Angga? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, terima kasih sudah bisa berhadir di sini. Untuk informasinya, Angga terpilih menjadi salah satu perwakilan Tabalong dalam seleksi Paskibraka tingkat provinsi. Ya. Nah, itu pengumumannya kapan? Untuk pengumumannya itu tanggal 30 Mei, Bu. 30 Mei. Iya, Bu. Baik. Bagaimana perasaannya? Setelah mendapatkan berita bahwa Angga lulus dalam seleksi pemilihan Paskibra tingkat provinsi. Perasaan saya tuh sangat bahagia, senang sekali. Saya tidak menyangka ternyata saya terpilih menjadi Paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Selatan dan mewakili satu-satunya dari Kabupaten Tabalong. Iya, luar biasa ya. Sudah tahapan seleksi yang cukup ketat tentunya ya. Nah, sekarang ke Pak Jul. Bagaimana Pak reaksi Bapak setelah mendengar bahwa Angga sudah mendapatkan prestasi, artinya lulus dalam seleksi Paskibra tingkat provinsi? Yang pasti saya pribadi dan kami sebagai orang tua dengan ibunya sangat bangga, Bu. Iya. Sangat bangga. Nggak menyangka juga Angga ini lulus seleksi tingkat provinsi. Karena kalau secara fisik memang kami yakin kalau dia mampu untuk menuju ke yang lebih tinggi daripada tingkat kabupaten. Oke. Tapi alhamdulillah dia juga bisa memenuhi nilai-nilai TUTWK-nya waktu itu, wawasan kebangsaannya, nilai untuk tertulisnya. Alhamdulillah kami sangat bangga, Bu. Siap, ya pasti Pak ya. Iya. Menjadi salah seorang orang tua yang anaknya terpilih mewakili tingkat kabupaten ya. Baik, untuk Angga sendiri, bagaimana motivasi berbicara mengenai dunia Paskibra ya, motivasi Angga menjadi anggota Paskibra itu bagaimana? Apakah Angga melihat dari teman-temannya atau memang punya keinginan, minat untuk menjadi salah seorang Paskibra? Jadi motivasi saya untuk menjadi anggota Paskibra itu saya melihat dari kakak kelas saya yang menjadi anggota Paskibraka tingkat kabupaten. Saya melihat kakak kelas menggunakan pakaian PDU Paskibraka, saya merasa kayak wah gitu, keren banget gitu. Jadi kayak mau ikut juga masuk Paskibraka. Iya. Itu yang membuat saya menjadi motivasi ingin lebih hebat dari kakak kelas. Jadi ingin membuktikan ya, ingin membuktikan bahwa Angga juga bisa seperti mereka, begitu ya. Iya, Bu. Kemudian sejak kapan Angga bergelut dalam dunia baris berbaris ini? Sejak waktu di MTS, Bu. Iya, Bu. Iya. Kemudian pelatih atau belajar otodidak atau ada yang melatih? Ada yang melatih, Bu. Pada saat itu di MTS yang melatih pembina Paskibranya, Bu. Bisa ceritakan pada saat MTS itu apa saja yang dipelajari Angga tentang PBB sehingga
sejak awal itu, sejak dari MTS, Angga terus bergelut untuk membuktikan bahwa ingin menjadi seorang paskibra. Apakah dari saat MTS itu sudah Angga punya ambisi atau punya keinginan bahwa Angga kepingin menjadi seorang paskibra? Sebelumnya saya belum punya ambisi untuk mengikuti menjadi paskibraka. Saya cuman kayak mengikuti eskul aja, Bu. Oke. Iya, Bu. Awalnya tidak mengikuti. aktif, Bu. Aktifnya itu waktu di SMA, Bu. Oke. Jadi setelah mengenal dasar ya, Iya, Bu. berarti pada saat MTS Iya, Bu. sudah mengenal dasar, kemudian berlanjut ke SMA, Bu. SMA untuk lebih menekuni, berarti ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita ke Pak Jul. Bagaimana tanggapan Pak Jul terhadap anaknya yang tertarik pada bidang paskibra ini? Yang jelas kita sangat mendukung ya Bu ya, ketertarikannya Angga ini untuk menjadi anggota paskibraka. Yang diceritakannya Angga tadi, dia terinspirasi oleh kakak kelasnya. Itu yang pasti kami mendukung, kan hal positif ini untuk istilahnya membentuk wadah karakter Bu ya. Betul. Wadah karakter yang jelas untuk kedisiplinan, tanggung jawab. Mungkin dia di situ dibentuk karakter untuk menjadi pemimpin nantinya. Kemudian yang pasti membentuk karakter nasionalisme generasi muda lah Bu. Jadi kami sangat mendukung sekali. Iya. Nah kemudian paskibra itu kan terkait dengan kedisiplinan. Nah kemudian Bapak bagaimana Pak Jul mendidik untuk menjadikan Angga tadi rasa disiplinnya itu ke kehidupannya sehari-hari? Kalau didikan kami di rumah ya Bu, memang dari kecil kami menerapkan disiplin dari hal yang paling kecil ya Bu ya. Untuk diri sendiri, seperti menaruh barang. Menaruh barang itu dia bertanggung jawab untuk apa yang dilakukannya di rumah sendiri, itu yang pasti, yang dari yang kecil. Kemudian disiplin waktu yang pasti kita terapkan juga tapi yang jelas kita contohlah juga sebagai orang tua biar anak ini bisa mengikuti kita untuk disiplin di rumah begitu. Jadi mulai dari kehidupan sehari-hari sudah mulai menerapkan disiplin tadi ya. Angga setuju? Setuju Bu. Baik, pemirsa janganlah pernah takut untuk melakukan suatu hal, karena ketakutanmu lah yang membuat tidak akan mencapai kesuksesan. Tunggu kami di segmen kedua, jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di segmen kedua, yaitu bagaimana kiprah dalam dunia paskibraka. Kita akan bertanya dulu kepada Angga. Nah, Angga saat awal belajar PBB, belajar baris berbaris, apa tantangan dan kesulitan yang Angga temui? Selama saya belajar PBB, saya merasa nggak ada tantangan atau kesulitan Bu. Iya Bu. Iya. Mungkin dari awal pertama kali mengenal PBB, mungkin ada artinya karena mengenal ya pasti ada tantangan. Karena dalam PBB itu tidak hanya mengenai baris berbaris kan, tentunya pasti ada kerjasama dengan teman. Misalnya Angga maju, temannya mundur lah. Kan artinya bagaimana? Ada tantangan seperti itu tidak? Iya Bu, kayak kekompakan Bu, kerjasama juga Bu. Baik. Iya Bu. Iya. Selain itu? Itu saja. Berarti ada sudah tercipta rasa kekompakan, rasa kerjasama sudah muncul dari situ ya. Iya Bu. Ya, baik. Kemudian sebelum ke provinsi ini, Angga sudah terpilih dalam seleksi paskibra tingkat kabupaten. Nah itu kapan proses seleksi tingkat kabupaten itu? Jadi proses seleksi tingkat kabupaten itu dilaksanakan pada tanggal 9 April sampai dengan 12 April Bu. Iya. 9 April sampai dengan 12 April. Nah itu bagaimana persiapan Angga sendiri? Persiapan saya itu jauh hari sebulan sebelum seleksi Bu. Saya sering lari olahraga, nguatin fisik, terus baca materi TWK TIU itu aja. Jadi sudah mulai mempersiapkan diri sebelum pengumuman seleksi dari tingkat sekolah ya, tingkat kabupaten ya. Iya Bu. Kita kembali ke Pak Jul.
Pak Jul, bisa diceritakan bagaimana Angga mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi ini, Pak? Jadi kita memonitor anak kita, Bu. Dia memang berkeinginan ya untuk bergabung ke Paskibra ke kabupaten awalnya. Dia mempersiapkan fisiknya dari lari, kemudian skipping di rumah, kemudian malamnya mungkin dia belajar melalui HP, membaca materi-materi untuk TWK TIU itu, Bu. Jadi kita melihat, alhamdulillah waktu itu dia mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Awalnya tes fisik, kemudian kesemaptaan nggak salah, Bu ya, untuk fisiknya itu di GOR waktu itu, didampingi oleh Bakes Bangpol dan teman-teman dari Polres. Alhamdulillah dia masuk di tingkat kabupaten. Dan kemudian secara istilahnya dari dari Badan Kesbangpol langsung mengikut sertakan Angga ini untuk seleksi ke tingkat provinsi. Pada saat itu arahan dari Badan Kesbangpol, apabila di tingkat provinsi Angga tidak lulus, otomatis dia menjadi anggota Paskibraka kabupaten. Iya. Tapi alhamdulillah ternyata setelah melalui beberapa tahapan, dia beserta rekan-rekannya yang lain, ada beberapa siswa waktu itu dikirim ke provinsi, di karantina sekitar 4 hari. Berapa orang yang dikirim dari kabupaten, Pak? Setahu saya 3 pasang ya, Bu. 3 ya, 3 putra putri ya, ya. putra Jadi putri. 6. Nah setelah itu dia mengikuti karantina di provinsi, didampingi oleh Badan Kesbangpol juga, dan alhamdulillah pada saat itu dia bisa mengikutinya dengan lancar. Dan setelah pulang, ada beberapa waktu setelah karantina itu baru ada pengumuman kalau dia lulus seleksi Paskibraka tingkat provinsi, dan satu-satunya alhamdulillah Angga yang lulus di tingkat kabupaten, Kabupaten Tabalong. Baik, Bapak. Kemudian itu tadi tahapan-tahapan sampai pengumuman seleksi tadi, Pak ya? Iya, betul. Baik. Kemudian saat Angga menjalankan tugas PBB sebagai itu tadi, terpilihnya sebagai perwakilan dari Tabalong, apa persiapan Angga untuk menghadapi karantina? Persiapan saya dari jauh hari, sebulan sebelum karantina saya lari, nguatin fisik, Bu. Kayak push up, sit up, lari 12 menit 8 putaran, Bu. Baik, jadi masih tetap terus maintain ya, treatment untuk masuk ke karantina nanti. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ke segmen ketiga. Sepanjang-panjangnya barisan masih bisa diluruskan, asalkan fokus pada satu aba-aba yang diberikan. Seorang pemenang takkan berhenti berusaha, dan orang yang berhenti berusaha takkan pernah bisa menjadi pemenang. Tetap di segmen ketiga. Pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga, yaitu dampak dan harapan. Kembali lagi saya akan bertanya kepada Angga. Dalam proses untuk menjadi anggota Paskibra, itu kan terbilang hal yang berat. Di samping dari rivalitas, kemudian tantangan, kemudian bahkan pada saat itu kita menemukan hal yang baru, tentunya pengalaman yang baru kan. Kemudian pernahkah Angga berpikiran untuk menyerah? Saya tidak pernah berpikir untuk menyerah. Karena saya rasa saya memiliki rasa semangat yang tinggi, Bu, untuk mengikuti seleksi Paskibraka, Bu. Baik, berarti punya kepercayaan tinggi yang punya kepercayaan tinggi ya. Bagus, dan perlu dijaga itu terus ya. Bu. Ya, tapi jangan sombong ya. Bu. Oke, siap. Kemudian nilai-nilai kehidupan yang Angga terapkan setelah menjadi anggota Paskibra itu apa? Lebih disiplin, Bu, lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri, Bu.
lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, bisa dicontohkan Angga seperti apa misalnya? Misalnya kayak berteman dengan orang yang beda agama, itu menerapkan sila pertama, Bu. Baik. Tidak oke. kayak tidak melarang untuk dia beribadah, Bu. Siap. Siap, Bu. Oh, jadi saya siap juga ya. Iya, Bu. Baik, sekarang kita ke Pak Jul. Sekarang bagaimana perubahan positif yang dirasakan Pak Jul saat Angga terjun di dunia paskibra? Yang jelas yang kami rasakan di lingkungan rumah nih Bu ya, memang lebih disiplin orangnya, Baik. lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Oke. Kemudian tidak kalau sebelum paskibraka tuh adalah dia mungkin dengan cara bergaulnya mungkin kalau sekarang lebih tertata gitulah Ibu ya kehidupannya di rumah. Oke. Banyak lebih tanggung jawabnya, Oke. disiplinnya yang pasti meningkat lah Bu. Oke, berarti banyak hal yang positif Iya, Bu. perubahannya ya. Bagus Angga. Kemudian ini kan sebentar lagi mau 17 Agustus ya. Kapan Angga ini mau berangkat ke karantina dan persiapan apa saja yang Angga atau bapaknya, orang tuanya mempersiapkan Angga untuk berangkat ke provinsi, ke karantina ya? Jadi persiapan saya sebelum karantina itu banyak, Bu. Melatih fisik, menguatkan fisik. Oke. Untuk karantinanya itu tanggal 27 Juli ini, Bu. Tanggal 27 Juli. Iya, Bu. Selain fisik, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu saya bawa banyak, Bu. Kayak nyiapin seragam, Bu. Oke. Kayak bawa peralatan mandi, Bu, ke sana, bawa ember, gitu, Bu. Jadi selain fisik, akomodasi ya? Iya, Bu, akomodasi. Oke, semuanya Angga yang persiapkan. Iya, Bu. Apa dibantu sama orang tua? Dibantu juga, Bu, sama orang tua, Bu. Sekarang Pak Jul, bagaimana Pak Jul untuk melepas Angga ke karantina? Apa saja yang Pak Jul persiapkan untuk Ananda Angga? Yang jelas kita memperhatikan kesehatannya yang pasti Bu ya. Oke, betul. Memang fisik memang dia rutinitas untuk fisik setiap hari dia olahraga. Pulang sekolah dia menyempatkan main bola. Kemudian nanti ada skipping dia di rumah. Yang jelas kita memperhatikan untuk lebih ke kesehatannya sekarang Bu, untuk menghadapi karantina nanti di provinsi. Mungkin ada treatment khusus Pak untuk persiapan Angga? Treatment khusus itu tidak ada secara khusus ya Bu Tidak ya. ada. Kita memang kita kebetulan satu keluarga nih hobi olahraga sebenarnya, hobi olahraga. Jadi memang kita membiasakan untuk olahraga. Kita jaga kesehatan kita, tidur cukup, minum air putih. Iya. Yang jelas itu kita terapkan di rumah. Jadi kita memperhatikan Angga ini untuk lebih ke kesehatannya. Lebih ke kesehatan Mungkin ya. fisik dia bisa Sudah oke ya Pak ya. Sudah oke mengolahnya sendiri, tinggal menjaganya aja lagi dia. Apalagi dia masih muda Pak ya. Betul. Jadi mungkin fisik lebih terjaga ya. Betul. Belum terkontimasi apa-apa ya. Iya, Bu, oke, baik. Kemudian terakhir Angga, apa impian atau cita-cita dari Angga? Jadi impian atau cita-cita saya ingin menjadi abdi negara. Abdi negara. Iya, Bu. Oke. Nah, satu lagi yang saya ingin ketahui, bagaimana Angga memotivasi teman-temannya untuk menjadi seperti Angga? Mungkin bisa untuk pesan teman-temannya ya? Pesan saya teman-teman untuk yang tidak lolos tingkat kabupaten atau provinsi tetap semangat. Iya. Jangan bersedih hati, terus tetap semangat. Intinya hal yang baik itu akan datang ke depannya, tidak untuk saat ini gitu. Rencana Tuhan itu lebih baik dari sekarang atau ke depannya gitu. Siap, tetap berusaha ya. Tetap berusaha Dan berdoa. Iya, dan berdoa. Kemudian Pak Jul nih, harapannya Pak untuk Angga, bagaimana Pak? Harapan kami Iya. untuk Angga yang pasti masa depannya lebih baik dari kami lah pasti Bu. Yang jelas dari melalui menjadi anggota Paskibraka apalagi di tingkat provinsi ini
dia lebih siap untuk menjadi kader bangsa lah. Oke. Dia tadi berkeinginan menjadi abdi negara kan Bu ya. Nanti itu pilihan dia sendiri nanti ke depan untuk menjadi abdi negara, untuk arahnya kemana nanti. Yang jelas kami bangga dan kami berharap menjadi kader pimpinan bangsa nantinya. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, tadi harapan dan cita-cita Angga sudah kita dengar. Kita dengan tadi juga impian dan serta pesan untuk teman-temannya sudah disampaikan juga. Mungkin juga Bapak selaku orang tua, bagaimana Pak memberikan support kepada orang tua lain untuk anak-anak yang ikut sehingga seperti menjadi Angga? Ada Pak? Kami berpesan ke orang tua siswa, khususnya siswa Semanta ya Angga ya. Baik. Kita mendidik anak yang jelas berkarakter positif, maupun itu yang jelas kita apalagi karakternya menuju ke generasi nasionalisme. Betul. Untuk generasi muda. Betul. Walaupun tidak menuju ke paskibraka, yang jelas kita mendidik anak untuk minimal bertanggung jawab dan berdisiplin untuk dirinya sendiri. Jadi jangan abai untuk mendidik anak di rumah, di lingkungan teman-temannya dan di sekolahnya Bu, yang pasti. Baik. Tetap rangkul anak kita Pak Tetap ya. rangkul anak kita. Keluarga tetap nomor satu Pak ya. Pasti Bu. Baik, pemirsa, derap langkah yang pasti, semangat yang tak pernah berhenti. Mari kita satukan tujuan untuk sebuah kebahagiaan. Tiada jalan sukses yang instan, semua harus dilalui dengan latihan dan kedisiplinan. Tak sebatas hanya pada bidang bela negara saja, dengan Paskibra kita bisa memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota Paskibra. Sesuai dengan semboyan Ingarso, Sum Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, memberi semangat dan tuturi handayani. Pemirsa, sekian dulu edisi berbagi kisah kali ini. Saya Susan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.